Halo guys, selamat datang kembali di channelku Sandra Tarot Channel. Seperti biasanya ya, aku update pesan harian untuk hari ini, hari Rabu tanggal 28 Juni 2023. Perlu aku sampaikan bahwa ini general reading, jadi belum tentu resonate buat semuanya ya, so bisa cocok bisa enggak. Mungkin semua pesan yang aku sampaikan bisa jadi semuanya resonate, mungkin cocok sebagian atau enggak sama sekali. Ambil pesan ini jika kalian merasa terkoneksi, dan jika kalian merasa tidak resonate, ambil manfaatnya sebagai hiburan dan motivasi aja. Untuk yang ingin personal reading, bisa follow dan DM Instagramku @sandra_gandhi atau cek linknya ada di kolom deskripsi ya. Oke, seperti biasa aku mulai dengan pesan healing. Hari ini aku uploadnya kesiangan, maaf ya. Pesan healing hari ini. Nature signs ya, tanda-tanda alam. Be receptive to the subtle message from nature as you go about your day. Nature tells to us continually, we need only open our heart and mind. Jadi apa ya, kita ini akan mendapatkan petunjuk dari alam ya, petunjuk dari alam. Kita hanya perlu peka dengan membuka hati dan pikiran. Jadi jika ada pesan ya dari semesta, pesan dari alam, jangan diabaikan. Bukalah hatimu dan juga pikiranmu. Secara terus-menerus alam itu akan selalu memberikan petunjuk atau tanda-tanda nih ya. Mungkin kalau kayak secara real ya, ketika akan terjadi sesuatu, kita tuh akan mendapatkan firasat gitu ya, dan itu jangan diabaikan. Bukalah hati dan pikiran. Atau ketika kita menghadapi situasi, kita mendapatkan petunjuk dari intuisi ya, harus bagaimana. Nah itu juga merupakan sebuah pesan. Atau secara ketika ada apa ya, seperti kayak ada terjadi sesuatu di alam ya, mungkin seperti bencana alam. Nah itu biasanya alam akan memberikan sinyal kepada kita gitu. Hanya saja kadang kitanya yang nggak peka. Jadi pekalah ya, jangan abaikan, buka hati dan pikiran dengan pesan-pesan yang datang dari alam, karena itu merupakan sebuah petunjuk, dan alam itu terus-menerus memberikan sinyal atau petunjuk kepada kita ya. Oke, kita lanjut untuk pesan semesta. Oke, untuk pesan semestanya, oke, yang pertama di sini ada pesan no, wait, postpone, pause, say no. Jadi hari ini akan ada sesuatu hal yang ternyata kalian harus menunggu lagi ya, nggak on time, nggak on schedule. Kemudian ada juga yang memang delay, postpone ya, tertunda, nggak bisa dilakukan. Atau ketika kalian hari ini ada melakukan suatu aktivitas ya, ada sesuatu hal yang membuat kayak stop dulu aja gitu ya, pause, stop dulu aja, ntar lanjutin lagi. Atau bahkan harus ada penolakan, pemberhentian ya, ini ada say no gitu. Nah, di sini juga semesta memberikan pesan, jika kalian merasa ada keraguan-raguan ya, kalian harus berani untuk berkata tidak. Atau ketika kalian merasa ada firasat atau insting tertentu nih ya, nah itu adalah sebuah petunjuk bahwa sesuatu hal itu memang bukan buat kamu atau tidak baik untuk kamu. Nah, di situ jangan ngikutin ego, tapi perasaanmu ya, feeling kamu bahwa oke, ternyata sesuatu hal ini aku harus hentikan gitu ya. Oke,
Jadi jangan paksakan jika hatimu ragu, jika kamu merasakan hal yang janggal, atau jika sesuatu hal itu kok ada aja hambatannya, yang disuruh nunggu, yang tertunda lah, yang ternyata harus berhenti tiba-tiba. Nah, itu adalah sebuah petunjuk bahwa memang no gitu. Jadi jangan dipaksakan. Terkadang kita itu ego ya, enggak mungkin, ini masih bisa kok, enggak mungkin gitu. Padahal sampai di titik terakhir ternyata ya tetap nggak bisa, yang ya akhirnya wasting time, nguras energi, nguras pikiran, belum lagi baper-bapernya ya kan. Jadi kenalilah tanda-tanda itu. Pesan selanjutnya, oke. Don't dim to fit in. How are you dimming your light in order to fit in? Jadi jangan paksakan sesuatu hal itu jika memang nggak cocok. Ibaratnya kalau kalian beli sepatu nih ya, nomornya nggak sesuai, pasti kan kaki itu sakit ya. Nah, itu jangan paksakan dipakai ya, kamu akan lecet ibaratnya kan gitu. Carilah yang cocok, carilah yang membuat kakimu nyaman. Nah, sama halnya nih dalam kehidupan. Kalau ada sesuatu hal, entah itu dalam pekerjaan ya, pertemanan, relationship ya, percintaan, hubungan, kemudian bisnis, kalau memang nggak cocok ya, kalau diterusin ya kamu sakit terus ya, kayak gitu. Jadi kamu perlu mengetahui apa sih yang cocok buat kamu dan apa yang enggak ya. Apakah sesuatu hal itu membuat kamu bisa lebih bersinar, bisa lebih bertumbuh, sama halnya seperti relationship. Kalau memang dalam hubungan tersebut kamu merasa jadi lebih maju, kamu berkembang, kamu lebih bersinar ya, kamu bahagia, ya artinya itu cocok. Tapi kalau kamu ngerasa kok tiap hari galau, tiap hari overthinking, nangis terus ya, belum lagi kamu udah banyak berkorban dan kamu tuh nyesel, padahal aku udah menyerahkan semuanya nih, aku udah mengorbankan semuanya nih, apa yang aku dapat. Nah, artinya kamu nggak ada cahaya dalam hubungan tersebut lah, kenapa harus dipaksakan gitu. Oke. So next kita lihat lagi pesan semesta hari ini. Oke. Star Mother ya. How can you mother yourself? Jadi bagaimana kamu bisa menjaga dirimu selayaknya ibumu menjaga kamu ya. Ibu kita nih kan ngejagain kita tuh kan dengan penuh ketulusan ya, dengan penuh ketulusan, dengan perhatian. Ya ibarat kita sebagai seorang ibu ya, kita punya anak itu kan kita jagain banget ya, anak kita tuh jangan sampai sakit ya, secara fisik nih jangan sampai sakit, hatinya kita jaga, jangan sampai sedih, jangan sampai sakit hati. Kemudian juga anak kita tuh jangan sampai dimanfaatin orang ya, jangan sampai merasa nggak bahagia. Nah itulah ya, jadi samakan kamu menjaga dirimu seperti ibumu menjaga kamu, atau seperti kamu menjaga anak kamu. Jadi benar-benar diri kita ini dirawat dengan baik ya, percantik diri, kemudian juga jaga kesehatan, jangan sia-siakan dirimu, jangan sediakan waktumu, dirimu, hatimu, perasaanmu, bahkan tubuhmu untuk disakiti orang, untuk dimanfaatin orang lain, sekalipun itu pasangan kamu sendiri ya. Jadi benar-benar kalau nggak diri sendiri nih siapa lagi yang ngejaga, yang nge-treat, yang membuat bahagia. Jadi gitu ya. Oke, kita lanjut untuk pesan energi hari ini. Oke, rule of the open heart. Ini seperti the strength ya. Mungkin kamu berzodiak Leo, atau kamu berdealing dengan seseorang yang berzodiak Leo. Dealing bisa dalam hubungan relationship, asmara, bisnis, pekerjaan ya, atau friendship, mungkin pertemanan, atau ada family kamu gitu berdealing. Hari ini kamu ada urusan sama dia ya. Nah, hari ini memang
challenge-nya lumayan berat ya, tantangan, ada aja rintangan-rintangan, hambatan. Tapi hari ini semesta support kamu untuk memunculkan inner strength kamu. Jadi kamu hadapi semuanya nih dengan kuat ya, dengan kuat kamu bisa ngelewatin ini semua ya. Ibaratnya seperti singa yang segede ini pun ya, Raja Rimba bisa ditaklukkan sama si wanita ini gitu. Jadi sebesar apapun masalahnya kamu bisa melewatinya, kamu bisa menaklukkan ya, bahkan hambatan apapun kamu bisa gitu, karena kamu punya kekuatan. Oke, kita lihat lagi ya. Yap, Three of Fossil. Wow, ada rezeki luar biasa nih ya, keuangan dari kerja keras kamu, kontrak-kontrak kamu, atau kamu ada kesepakatan apa gitu ya, ini bisa menghasilkan cuan gitu. Kemudian ada juga komitmen ya, MOU, kerjasama, kontrak-kontrak yang akan kalian tanda tangani atau ada approve gitu ya. Mungkin kalian lagi ngajukan proposal apa, atau mungkin apply kredit atau apply apa gitu ya, mendapatkan approval ya atau persetujuan di ACC gitu. Kemudian juga ada seseorang yang menawarkan komitmen untuk relationship ya, beberapa dari kalian. Mungkin ada juga yang mengalami kenaikan level dalam baik dalam hubungan ya, semisal yang lagi PDKT nih ya, akhirnya jadian, yang udah pacaran ya, pasangan kalian ada purpose buat melamar kamu atau menikah ya. Atau untuk karir nih, ada kenaikan jabatan, ada promosi ya, atau yang kontrak gitu ya, jadi karyawan tetap gitu. Oke, kita lanjut ya. Tuh, energi hari ini oke. Wow, bagus banget ya. Secret Spinner atau Wheel of Fortune. Ada hoki luar biasa hari ini ya. Hoki ini bisa luas ya, dari berbagai aspek kehidupan ya. Jadi intinya sih, sekepepet apapun nih ternyata kamu bisa, masih ada Dewi Fortuna yang bantu kamu. Ada hoki ya, kayak yang segala sesuatunya tuh ngalir, berjalan lancar dan membawa hasil. Makanya di sini ada kartu Lion ini, dimana ada kesulitan sebesar apapun bisa kamu taklukkan karena Dewi Fortuna bersama kamu gitu ya. Makanya di sini ada Three of Fossil, ada kerjasama, kontrak, pengajuan kamu di ACC ya. Intinya sih memang hari ini hari hoki, energinya ya Dewi Fortuna sedang bersama kalian nih. Oke, kemudian Falcon ya, Seeker of Feathers. Ada seseorang yang datang, ini pengertiannya luas ya, bisa datang itu kepentingannya memang dalam relationship ya, atau asmara nih, seseorang yang memang cukup agresif mendekati kamu ya. Bisa juga ini berkaitan sama kerjaan, dimana nih seseorang menawarkan kerjasama atau ada transaksi sama kamu yang kayak satset gitu loh, yuk cepetan kelar, kita langsung kerja, kita langsung dapat cuan, yang kayak gitu. Atau ini kamu sendiri yang melakukan perjalanan untuk mengejar keberuntungan kamu ya, entah kamu ketemu klien, customer, relasi, atau ada meeting yang kayak kamu harus hadiri di beberapa tempat yang dimana kamu harus satset kayak gitu ya. Oke, so kita lanjut. Keeper of Secret Tradition ya, ini seperti The Hierophant. Ini sinkron banget sih dengan Three of Fossil ya, atau Peridot nih ya, dimana kamu dapat kontrak kerjasama, ada ikatan ya, apalagi dalam relationship nih ya, seseorang ingin menaikkan level dalam hubungan kalian. Nah, sebagian besar ke pernikahan ya, mungkin nggak harus menikahnya hari ini ya, nggak, tapi ada sebuah usaha untuk membicarakan itu atau merencanakannya ya. Kemudian juga ada beberapa yang makin terbangun spiritualnya, terhubung dengan guru spiritual kalian yang memang sefrekuensi ya, merasa terkoneksi, atau terbangun spiritual kalian udah mulai lebih nyaman menyimak
kayak artikel-artikel atau konten-konten tentang spiritual ya, daripada yang gosip-gosip yang kayak apa namanya ya, hedonis kayak gitu. Itu kayak kalian udah mulai tinggalkan, lebih mencari kedamaian dengan spiritual. Oke, so kita lanjut untuk love message hari ini ya. Kalau pesan percintaan harian apa namanya ini ya, konten aku yang harian ini lebih ke spiritual ya. Pesan percintaannya itu lebih ke spiritual, lebih ke wisdom atau kebijaksanaan. Oke, kita lihat. Wow, my beloved, though we may be physically apart, spiritually we are always united. For love transcends space and time, nothing is missing. Untuk cintaku ya, memang berat ketika kita secara fisik itu berjauhan ya, ada jarak. Secara fisik kita ini berjarak, ada jarak, tapi dalam spiritual kita selalu menyatu, karena dalam percintaan itu enggak ada jarak dan terpisah jarak dan waktu ya. Jadi walaupun berjauhan enggak ada kok sesuatu yang hilang, terutama yang berkaitan dengan cinta, perasaan ya. Sepertinya ini pesan untuk kalian yang saat ini lagi long distance, berjauhan sama seseorang, atau memang kalian sedang ada konflik yang menyebabkan susah untuk bertemu atau susah untuk berkomunikasi. Tapi di sini kalian merasa satu sama lain itu tetap terkoneksi karena kalian saling mencintai ya, dimana cinta tidak memandang jarak dan waktu, akan terasa dimanapun kalian berada. Oke, untuk selanjutnya pesan malaikat hari ini. Oke, it's up to you. Setiap pilihan ini terserah ke kalian ya, terserah padamu gitu ya. Di sini Angel memberikan pesan atau petunjuk, karena setiap apapun yang kamu pilih, apapun yang kamu jalani, dengan segala konsekuensi dan resikonya itu ya kamu yang dapat, kamu yang nanggung, bukan orang lain. Nah, maka berpikirlah ketika kamu ingin memutuskan sesuatu atau mengambil suatu tindakan. Gini, misal nih ya, kalian memutuskan untuk menjadi kalian memutuskan untuk terkoneksi dalam hubungan tripartit ya, entah itu pernikahan ya, atau masih dalam pacaran atau hubungan casual aja nih, cuman having fun nih, main-main, nggak apa-apa deh dia udah punya pasangan, atau nggak apa-apa aku udah punya pasangan, kan buat hiburan aja gitu. Nah, itu kan terserah kalian ya, tetapi dengan segala konsekuensi dan resikonya itu kamu sendiri ya. Jadi nggak bisa nyalain orang lain sekalipun itu pasanganmu. Sorry, nggak bisa blaming pasanganmu bahwa ya karena aku nggak dapat sesuatu dari pasanganku, makanya aku dapatnya dari orang ketiga ini gitu. Tapi ketahuilah semua hal itu ada konsekuensi dan resikonya. Sama halnya ketika kita memilih suatu bisnis atau pekerjaan, yaitu udah terserah kamu, tapi pasti segala akibatnya ya, kalaupun mendapatkan keuntungan profit besar, yaitu konsekuensi kita ya, artinya profit gitu ya. Tapi kalau misalkan ada terjadi kebangkrutan atau tidak keberhasil atau nggak sukses gitu ya, dan itu ya resiko kita jadi pengusaha kayak gitu loh. Jadi semua itu terserah kamu dengan segala konsekuensi dan resikonya, baik itu konsekuensi buruk maupun baik, negatif maupun positif. Jadi nggak bisa ya untuk blaming orang lain atau meminta orang lain yang bertanggung jawab. Oke. Kemudian untuk afirmasi hari ini. Oke. Quietening my ego.
Jadi menurunkan ego atau melenyapkan ego kita ya. My ego is no longer taking control of my life. Rather, I allow my higher self to guide me. Ini sih lebih ke inspirasi ya. Melenyapkan egoku. Egoku udah nggak bisa kelamaan nih mengontrol hidupku ya. Sebaliknya, aku memilih untuk aku mengikuti my higher self to guide me. Aku ikuti higher selfku, jati diriku ya, yang ini berupa intuisi, suara hati, petunjuk atau pesan-pesan dari semesta untuk membimbing aku ya, atau sebagai panduanku. Jadi lepaskan ego, lenyapkan, lebih ke ikuti intuisi kamu ya, terutama higher self kamu, jiwa tertinggi kamu. Oke, jadi ini pesan untuk hari ini. Thank you udah nyimak videoku. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. See you. Bye-bye.